Sebagai penakluk ulung di daratan Eresia, tentara Mongol di bawah pimpinan Kubilai Han berhasil merajai berbagai wilayah dengan keahlian khusus dalam berkuda. Meskipun demikian, perjalanan mereka tidaklah semulus yang diharapkan ketika mereka memasuki kawasan Asia Tenggara. Berbeda dengan daratan yang telah mereka taklukkan sebelumnya, Asia Tenggara memberikan tantangan baru bagi pasukan Mongol. Wilayah ini tidak hanya didominasi oleh padang stepa yang biasa mereka kenal, tetapi juga oleh iklim yang berbeda dan lautan yang luas yang harus mereka seberangi. George Coedes, seorang ahli sejarah, mencatat dalam karyanya, Asia Tenggara Masa Hindu-Buddha, bahwa pasukan gabungan China Mongol yang dikirim ke negeri-negeri di Asia Tenggara mengalami tantangan serius, keberhasilan mereka terbatas, dan seringkali hanya bersifat sementara. Coedes menunjukkan bahwa kondisi geografis dan lingkungan di Asia Tenggara menjadi penghambat bagi keahlian perang Mongol yang telah teruji. Di tengah kegagalan tersebut, tergambarlah gambaran menarik tentang bagaimana keahlian perang yang luar biasa dari tentara Mongol tiba-tiba menghadapi kesulitan yang tidak terduga. Padahal, mereka telah menaklukkan sebagian besar daratan Eresia, tetapi tantangan dari Asia Tenggara menggugah keterbatasan strategi perang mereka. Praktik menggunakan kuda sebagai alat militer telah menjadi tradisi lama di kawasan Asia Tengah, dengan bangsa Mongol sebagai contoh utama. Dalam ekspedisi penaklukan mereka, keahlian kavaleri Mongol terbukti sangat efektif, terutama dalam menyerang daerah Dareah dengan mayoritas penduduk sedentari. Namun, ketika pasukan Mongol memasuki Asia Tenggara, keterbatasan strategi kavaleri terungkap. George Coedes mencatat bahwa kondisi geografis Asia Tenggara, yang jauh berbeda dengan padang stepa yang dikuasai Mongol, menjadi penghalang serius. Meskipun pasukan Mongol telah sukses menaklukkan sebagian besar Eresia, tantangan di Asia Tenggara mengungkapkan ketidaksesuaian strategi perang mereka. Di Jawa, terutama, hutan yang melimpah menghambat gerakan kuda-kuda mereka, menyulitkan pasukan berkuda Mongol yang terbiasa dengan medan terbuka. Selain itu, ketika Mongol menyerang Jawa pada abad ke-13, tercatat bahwa pasukan mereka terdiri dari kavaleri dan infanteri. Meskipun kavaleri Mongol terkenal dengan keahlian memanahnya, keberadaan hutan di Jawa membuat gerakan kuda-kuda mereka terbatas, sehingga, dalam konteks ini, kuda tidak hanya menjadi alat perang, tetapi lebih banyak berperan sebagai moda transportasi atau simbol status sosial, sesuai dengan gambaran pada relief Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Peran kuda semakin berkembang selama masa Majapahit, sebagaimana tercermin dalam literatur Jawa seperti Kidung Ranggalawe dan Kidung Sunda yang merinci perlengkapan berkuda. Meski strategi perang Mongol mungkin tidak sepenuhnya berhasil di Jawa, pengaruh mereka tetap terasa dan dapat dilihat dalam perkembangan peran kuda dalam budaya dan kehidupan masyarakat setempat. Kisah ini menambah kompleksitas sejarah perang Mongol, menggambarkan tantangan dan adaptasi. Terlepas dari apakah kegagalan tentara kavaleri Mongol berperan dalam keberhasilan Jawa melawan Mongol, kondisi Kepulauan Nusantara sendiri telah menyulitkan pasukan penjajah itu. Dikatakan oleh para sejarawan bahwa sebelum mencapai Jawa, pasukan Mongol harus melalui perjalanan laut melintasi samudera selama 68 hari, sebuah tantangan besar yang seolah menjadi prakondisi sulit bagi mereka. Dalam catatan sejarah dinasti Yuan, diketahui bahwa tentara yang dikirim ke Jawa berasal dari Provinsi Fujian, Jiangxi, dan Huguang, dengan jumlah mencapai 20.000 prajurit. Mereka menggunakan 1.000 kapal yang dilengkapi dengan perbekalan untuk 1 tahun dan membawa 40.000 batang perak. Namun, perjalanan mereka dipenuhi dengan kesulitan. Komandan ekspedisi, Sibi, menghadapi tantangan angin kencang dan ombak bergelombang saat melintasi Samudera Tujuh Pulau dan Long Reef. Meskipun mengambil rute lurus, bukan melalui pesisir Malaka dan Sumatera, keputusan ini menimbulkan masalah baru. Di Pulau Gelan atau Gaolan, kapal-kapal Mongol harus diperbaiki dan perahu-perahu kecil dibuat untuk memasuki sungai. Menariknya, keputusan serupa dalam sejarah perang laut Mongol terlihat saat ekspedisi ke Jepang pada tahun 1274 dan 1281 yang gagal akibat cuaca buruk dan cacat dalam desain kapal. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keahlian maritim bangsa Mongol, yang tidak terbiasa dengan pelayaran jauh. Sejarawan Nusantara W.P. Groenevet menunjukkan bahwa dari ribuan kapal yang tiba di Jawa Timur, hanya sebagian kecil yang tersisa, banyak yang hancur akibat serangan bajak laut dan penyakit. Pengajar sejarah, Dwi Cahyono, menyebut bahwa Mongol tidak terampil dalam berlayar, terutama melintasi Laut Cina Selatan yang sulit dilayari.
Kendati catatan sejarah Gaosing mencatat kemenangan Mongol dalam membunuh Jaya Katuang, sejumlah besar pasukan Mongol tewas dalam konflik dengan Raden Wijaya. Pendiri kerajaan Majapahit ini berbalik memberontak setelah Mongol membantunya membunuh Jaya Katuang, menunjukkan dinamika politik yang tidak terduga. Tidak hanya itu, tantangan iklim Katulistiwa yang panas terik juga menjadi kendala serius bagi tentara Mongol, yang terkenal dengan kekuatan berkuda mereka. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi pasukan setempat di bawah Raden Wijaya untuk lebih mudah mengusir penjajah. Pada abad ke-13 Masehi, kerajaan Mongol di bawah kepemimpinan Kubilai Han menjelma sebagai kekuatan yang tak terbantahkan, menguasai wilayah luas dari Rusia hingga Asia Tenggara. Namun, di tengah gemilangnya kemenangan, terdapat satu kisah unik di tanah Jawa yang berhasil menahan laju pasukan Mongol. Pada tanggal 31 Mei pasukan Mongol mencapai kemenangan gemilang melawan koalisi beberapa negara Rus di Sungai Kalchik, Ukraina. Namun, ketika upaya mereka untuk menguasai tanah Jawa dijalankan, pasukan Mongol harus menghadapi perlawanan sengit dari seorang tokoh ulung, Raden Wijaya, pendiri dan raja pertama kerajaan Majapahit. Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara dari kerajaan Singasari, menunjukkan kecerdikan luar biasa dalam menghadapi pasukan Mongol. Dengan taktik brilian, Raden Wijaya berhasil menggagalkan ambisi penaklukan Mongol, memaksa mereka untuk mundur dan meninggalkan tanah Jawa menuju China pada tanggal 31 Mei tahun 1293. Dalam karya 7 Abad Penantian oleh Yati Lestari, diungkapkan bahwa Raden Wijaya memiliki keterampilan diplomasi yang memukau. Kerajaan Singasari, pada waktu itu, menjadi pusat perhatian dinasti Yuan di China yang dipimpin oleh Kubilai Han. Kubilai Han bahkan telah beberapa kali mengirim utusan untuk menarik upeti dari Singasari, tetapi setiap upaya itu berujung pada penolakan, bahkan tindakan kasar terhadap utusan terakhir. Tentu saja, peristiwa ini menjadi pemicu kemarahan Kubilai Han, yang kemudian mengirim ekspedisi besar ke Jawa untuk menghukum Raja Kertanegara. Namun, sebelum pasukan Mongol tiba, Singasari telah dilanda pemberontakan dan Raja Kertanegara tewas. Kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan oleh Jaya Katuang dari Kediri, yang membunuh Kertanegara dan mengambil alih tahta. Raden Wijaya, yang diasingkan ke Pulau Madura oleh Jaya Katuang, tidak tinggal diam. Dengan kecerdikan dan ambisi balas dendam, ia berhasil membujuk pasukan Mongol yang hendak membalas dendam untuk bersatu melawan Jaya Katuang. Pada akhirnya, pasukan Mongol bersama dengan kerajaan-kerajaan kecil di Jawa menyerang Jaya Katuang, mengakhiri pemerintahan kontroversialnya. Pada abad ke-13 Masehi di Nusantara, ketika Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, terlibat dalam kolaborasi yang mengejutkan dengan pasukan Mongol untuk mengakhiri pemerintahan tirani Jaya Katuang. Namun, di balik aliansi yang tampaknya solid, tersembunyi agenda tersembunyi yang membawa kejutan. Dalam laporan dari China, pasukan Mongol tiba di Majapahit pada tanggal 1 Maret tahun 1293 setelah singgah di Tuban dan mendirikan perkemahan di tepi Sungai Brantas. Dengan tegas, perwakilan pasukan Mongol, Ike Mese, meminta Raden Wijaya untuk tunduk pada Kubilai Han. Namun, permintaan tersebut disertai dengan syarat, Mongol harus membantu Raden Wijaya menghadapi Jaya Katuang, penguasa gelang-gelang yang telah membunuh Kertanegara dan menghancurkan kerajaan Singasari. Pada tanggal 20 Maret tahun 1293, tentara gabungan Raden Wijaya dan pasukan Mongol mengepung Jaya Katuang. Serangan ini mengakibatkan kekacauan, dan Jaya Katuang bersama pasukannya terjun ke Sungai Brantas untuk menghindari kekalahan. Setelah berhasil menaklukkan Jaya Katuang pada tanggal 26 April tahun 1293, Raden Wijaya memohon izin kepada pasukan Mongol untuk kembali ke Majapahit dengan mengawal upeti. Namun, dalam perjalanan pulang, Raden Wijaya melancarkan tindakan mengejutkan dengan menghabisi pasukan Mongol yang mengawalnya. Kekhawatiran akan kelanjutan kolaborasi membuat Raden Wijaya memutuskan untuk memastikan pasukan Mongol tidak akan menjadi ancaman di kemudian hari. Taktik tersebut terbukti efektif, karena Raden Wijaya berhasil membalikkan serangan kepada pasukan Mongol yang berkurang di Kediri. Pasukan Mongol, yang tengah merayakan kemenangan di Daha dan Canggu, terpaksa mundur ke laut dalam kejaran pasukan Majapahit, meninggalkan tanah Jawa pada tanggal 31 Mei tahun 1293. Dalam rentang waktu singkat, 4 bulan, pasukan Mongol mencicipi tantangan dan kegagalan yang tidak terduga. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1293, pasukan Mongol kembali ke China, meninggalkan Nusantara dengan cerita pahit.
Raden Wijaya, dengan kebijaksanaan dan keberanian yang luar biasa, berhasil mencapai puncak kejayaan dengan menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit pada tanggal 10 November tahun 1293. Kisahnya menjadi warna baru dalam panorama sejarah, menggambarkan perjalanan yang penuh intrik, taktik licin, dan akhirnya, kejayaan yang menyilaukan.